Halo semuanya, welcome to podcastnya DPD IPKB Provinsi Sumatera Utara. Yeay! Kalian boleh ya. Oke, kenalin diri dulu kali ya. Kenalin, saya Bernika, penyuluh KB dari Kabupaten Karo. Di sini Hai. ada. Ya, saya Windo Harjoen Sidabutar dari Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, saya Muhammad Akbar Hashim Lubis dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Ya, oke, jadi kita nih sama-sama penyuluh ya Bang, sama-sama penyuluh KB. Berarti kerjaan kita sehari-hari ini penyuluhan ya ke masyarakat. Boleh nggak abang-abang kasih gambaran gitu, kira-kira selama ini penyuluhan ke masyarakat gimana ya di wilayahnya abang-abang? Ya, untuk penyuluhan kita di lapangan, kita kenal 10 langkah PLKB ya, 10 langkah PKB juga. Mulai dari pendekatan tokoh formal, kemudian pembentukan kelompok binaan, hingga ke monitoring, evaluasi, dan pencatatan pelaporannya. Memang pada pendekatan tradisional ataupun konvensional yang dulu kita banyak melakukan aktivitas di lapangan secara langsung. Tetapi di era sekarang ini saya rasa mungkin kita perlu memikirkan satu trik ataupun strategi komunikasi yang baru ya, mengingat gambaran di lapangan di Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya mulai banyak segmen milenial yang berbeda pendekatannya dari pendekatan sebelumnya ya. Ya sih, kalau di Tapanuli Utara juga kurang lebih sama sih. Kalau di kami itu lebih ke menggunakan bahasa lokal sih, bahasa Batak lebih tepatnya, karena di Tapanuli Utara itu kan kebanyakan Batak Toba. Jadi gunakan bahasa yang memang digunakan sehari-hari. Itu jauh lebih nancep di otak, di pikiran halayak kita kan, sasaran kita gitu sih, kurang lebih sejauh ini. Iya. Boleh sekalian nggak diceritain Bang, tantangannya nih kira-kira apa ya selama melakukan penyuluhan di masyarakat? Ya, kalau bicara tentang tantangan memang pasti ada ya. Tantangan yang paling terasa itu tuh di awal-awal sih, mengenali masyarakat, cara mereka berbicara itu kan cara terbaik untuk bisa nyampaikan sesuatu. Itu proses sampai akhirnya sampai di titik yang sekarang ini bisa memahami mereka itu proses yang lumayan sulit gitu. Apalagi misalnya dulu kan lama di Medan dengan karakteristik yang berbeda dengan di desa kan. Nah, itu yang tantangannya yang paling banyak kemarin itu, mengenali dengan baik bahasanya mereka, bagaimana mereka hidup bagaimana mereka berbicara, itu yang memang kesulitan kemarin. Ya, kalau tantangan ya. Ya. Kalau bicara tantangan, kita bisa lihat dari sisi eksternal penyuluhnya. Itu tadi Bang Windo juga jelasin soal kultur, soal bahasa, soal kemudian pengetahuan masyarakat ataupun mitos yang berkembang di masyarakat mengenai program yang kita tawarkan. Tapi di sisi lain ada juga tantangan internal. Penyuluh itu sebenarnya juga harus punya kompetensi, punya wawasan, kemudian punya integritas yang kuat ya untuk mengelola program Bangga Kencana khususnya. Oke, jadi nih untuk menjawab tantangan ini nih, menurut abang-abang sekalian nih, kira-kira baiknya seperti apa ya penyuluhan di masa yang sekarang ini? Iya, kalau saya pribadi sih sangat sepakat dengan kebijakannya BKKBN yang baru nih kan, mengusahakan supaya benar-benar touch ke masyarakat, apalagi berencana itu tren itu harus milenial dan lain sebagainya. Nah, apalagi di era digital yang sekarang ini nih, kita nggak cukup cuman cuap-cuap bahasa dengan bahasa yang ini, tapi kita harus bisa tuh ngedit video, bisa TikTokan juga main, Facebook juga main, Twitter semua kita mainkan, karena itu lini-lini terbaik untuk bisa menggapai masyarakat kita, termasuk di Tapanuli Utara sendiri. Ibu-ibu semua pada punya Facebook, pada punya ini. Nah, itu sarana paling bagus tuh, apalagi kan nggak semua kegiatan itu kita bisa bertemu cara tatap muka. Nah, itu cara terbaik tuh kalau menurut saya sih. Ya, kalau sebenarnya BKKBN udah mulai dari rebranding yang lalu ya, 2020 kita udah rebranding. Tinggal ini IPKB ikut menyesuaikan ya, rebranding ke depan, menyasar pasar milenial, zilenial, kemudian generasi alpha yang akan datang. Dan tentunya mungkin kebetulan saya tulis buku, di buku itu ada formula penyuluhan, komunikasi penyuluhan dan pembangunan keluarga dengan 3 pendekatan partisipatif, pemasaran sosial, dan pendekatan cyber. Pendekatan cyber ini memang belum terlalu dilirik dan belum terlalu banyak dibicarakan, tetapi kita mengingat era sekarang yang serba digital, pengguna internet semakin banyak, media sosial sangat tinggi, itu perlu dibuat strategi-strategi khusus ya untuk menjangkau pasar digital di era sekarang. Saya rasa mungkin itu. Ya, artinya sekarang itu kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif ya Bang. Berarti ya. kita harus lebih banyak mengisi diri. Terlebih tadi pendekatan cyber yang mungkin belum terlalu familiar nih di telinga kita. Jadi kita harus terus belajar ya Bang sekalian. Ya, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast lain waktu. Dadah. Bye.